Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan membahas tentang lambatnya digitalisasi pada UMKM, apakah menghambat inovasi atau malah melindungi karakter tradisional? Nah, sebelumnya kata UMKM pasti sudah tidak asing lagi nih di telinga kita. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha yang telah memenuhi karakter sebagai usaha mikro seperti yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Nah, sedangkan digitalisasi merupakan penggunaan teknologi digital untuk menginovasi model bisnis dan memberikan aliran pendapatan dan peluang baru yang bisa menghasilkan nilai dalam ekosistem industri. Sejak tahun 2022, pihak pemerintah kerap mendorong sistem digitalisasi pada UMKM di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya peluang manfaat yang bisa didapatkan dari sistem digitalisasi ini. Untuk beberapa contoh keuntungan dari digitalisasi UMKM yang dibandingkan dengan UMKM offline yaitu tingkat pendapatan yang dihasilkan bisa lebih tinggi, peluang besar dalam memasarkan secara nasional, meningkatkan produktivitas, dan mempermudah beradaptasi dengan kondisi pasar. Namun, pada nyatanya, saat ini masih terdapat beberapa UMKM yang enggan untuk turut andil dalam sistem digitalisasi UMKM ini. Beberapa dari mereka kerap menyatakan untuk melindungi karakter tradisional pasar. Nah, oleh karena itu, kali ini kelompok kami akan melakukan wawancara kepada dua pelaku UMKM untuk mendapatkan jawaban tersebut. Yuk simak video kami. Halo Kak, boleh perkenalkan Kak siapa namanya dan apa pekerjaannya? Ya, nama saya Ryan. Pekerjaan saya mahasiswa. Kalau boleh tahu bisnisnya apa ya Kak? Iya, saya jual ini teman pancingan sama Z-Coffee. Oh, oke, Kak. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan Kak. Seperti, apakah usaha Kakak ini sudah bekerja sama dengan platform digital atau e-commerce yang lain? Kalau ada, bagaimana pengalamannya Kak? Iya, saya udah kerja sama Toki Partner, Grab, Gojek. Alamatnya ya, omset saya naik tentunya ya. Itu omset saya meningkat ya sekian persen lah. Terus saya juga dapat new list dari si Shopee ini. Itu sih. Sama di Gojek juga ada kasirnya. Jadi lebih enak gitu untuk kasir. Oke Kak. Apakah akan merasakan peningkatan penjualan dan jangka sejak mengadopsi teknologi digital ini? Iya, tentu karena saya melihat online ini sangat membantu ya. Contohnya misalnya nggak ada orang yang lihat sini kan, tapi dari handphone tuh ada aja gitu. Kemudian setelah Anda menggunakan QRIS ini Kak, cocok e-wallet dan lain-lain, apakah Anda merasakan perubahan atau kemudahan transaksi pada pelanggan? Iya, tentu banyak pelanggan saya yang pakai ini. Banyak kali. Jadi lebih mudah ya Kak? Iya, jadi lebih mudah. Apakah Kakak merasakan digitalisasi usaha ini dengan mempublish di sosial media? Apakah menggunakan media yang tersebut membuat Anda lebih dikenal? Iya, Ini. tentu saya ada postingan di TikTok, ada di IG. Tentu buat terkenal ya. Kemarin saya FYP juga. Terima kasih Kak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu Kak, kan dengan menggunakan aplikasi manajemen bisnis digital ini, ada nggak ya pengelolaan stok dan keuangan usaha itu menjadi lebih efisien? Terus ada nggak manfaat yang dirasakan itu apa aja sih? Ada tim, cuman dia nggak dari Gojek, dia dari aplikasi lain, namanya Kasir Pintar. Jadi dia ada kasir, ada manajemen inventory, ada manajemen stok, ada juga laporan keuangan. Jadi dia lengkap. Jadi dalam satu kasir itu banyak dia. Contoh misalnya, saya nggak perlu ke sini, misalnya saya stok 10. Terus nanti di kasir beli satu misalnya, ya udah dia langsung motong stok gitu. Jadi saya nggak perlu sini tiap hari. Tuh sangat membantu sih. Bagaimana pemanfaatan data digital membantu kakak ini dalam memahami preferensi pelanggan? Ada nggak ya perubahan strategi bisnis berdasarkan insight yang didapat? Oh ada, misalnya saya tahu pelanggan mana aja yang beli. Misalnya dari Batari, ya saya udah ada datanya, misalnya data pelanggan Batari gitu.
Saya kasih dia poin gitu, nanti dia bisa tukar. Oh, bisa gitu ya. Ya, Kan saat ini kan banyak nih persaingan digital-digital gitu. Makin banyak kan platform-platform. Terus juga banyak juga nih orang-orang yang makin mendaftar di aplikasi Shopee Food, GoFood gitu. Kakak ini ada nggak ngerasa persaingan ini yang kayak ngerasa makin ketat gitu? enggak sih. Cuman ada satu yang buat susah tuh, misalnya kayak biaya iklan. Itu sih, cuman misalnya biaya iklan, biaya dan komisi Gojek, komisi Shopee, komisi Grab, kayak gitu. Kalau iklan itu biasanya taruh di mana tuh, Kak? Di Gojek, Grab, bisa juga di Instagram, di TikTok gitu. Di situ ya. Terus tantangan terbesar yang dihadapi itu apa sih di dalam dunia digitalisasi sekarang ini? Selain biayanya. Selain biaya ya, nggak ada sih. Saya rasa itu aja sih. Nggak ada. Saya kira masih biaya. Iya, Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. iya. Oke Bang, sebelumnya boleh dikenalin dulu nggak namanya siapa sama pekerjaannya apa? Saya perkenalkan, nama saya Oki dan pekerjaan saya mahasiswa. Nah oke Bang, nih kami dari kelompok kami bakal ada ngajuin pertanyaan. Pertanyaan pertama itu kami mau nanya, kenapa sampai saat ini Abang masih belum mendigitalisasikan usaha Abang ini? Apakah ada kendala utama gitu atau tantangan yang Abang hadapi kayak gitu? Saya emang saja tidak mendigitalisasikan usaha saya itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu dari segi pendapatan yang mungkin bakal berkurang. Karena kalau kita menggunakan digitalisasi pasti kita bakal ada seperti bagi hasil kan antara app dan pedagang. Itu yang membuat saya masih ragu sampai sekarang untuk mendaftarkan usaha saya. Oke Bang, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kami mau nanya, menurut Abang apakah digitalisasi itu akan menghilangkan keunikan ataupun karakteristik khas dari produk ataupun layanan kayak gitu Bang? Pasti ada ya, soalnya kan kalau digitalisasi itu kan pasti tidak ada interaksi langsung antara pembeli dan penjual. Di mana saya juga secara langsung tidak dapat interaksi dengan para pembeli saya. Ini saya tuh karakteristik yang bakal hilang sih. Oh kayak gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bang, kami mau nanya, apakah Abang ada merasakan penurunan penjualan nih atau jangkauan pasar saat tidak memiliki teknologi digital tersebut Bang? Pasti ada ya, apalagi sekarang lagi marak ya digitalisasi ini. Jadi misalnya pendapatan pasti lumayan berkurang lah. Oh, baik. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Abang itu nyaman dengan sistem manual seperti ini, Bang? Bisa boleh jelasin nggak keunggulan metode penjualan dari usaha manual ini apa gitu? Dari saya pasti penghasilan tidak ada bagi hasil lah antara pihak saya dan pihak app. Dan ya saya juga bisa dapat interaksi langsung dengan para pembeli-pembeli saya. Bisa mendengarkan langsung komentar-komentar langsung oleh pembeli-pembeli saya sih. Oh, kayak gitu. Oke, Bang. Izin aku melanjutkan pertanyaan dari teman saya ya Bang. Dalam menjalankan usaha secara tradisional atau manual ini, bagaimana sih Abang mencatat atau mengatasi tantangan dalam mencatat mengelola keuangan? Apakah menurut Abang sistem manual itu masih efektif atau tidak? Menurut saya sih tidak seefektif di era digitalisasi sekarang ya. Karena kan kalau kita secara manualnya kita harus lebih teliti dalam mencatat pengeluaran, pemasukan, dan lain-lain. Jadi menurut saya kok tidak efektif tidak, kurang efektif untuk sekarang. Gitu ya Bang. Kemudian dalam posisi tidak mendigitalisasikan usaha Abang ini, apakah Abang merasa persaingan yang semakin ketat di pasar atau bagaimana? Oh pasti ya, kalau persaingan pasti lebih ketat ya. Apalagi digitalisasi sekarang kan orang tinggal dari rumah ya, tinggal mesen. Jadi kalau perketatan dan persaingan pasti terasa lah. Oke, kemudian menurut Abang pribadi, apakah UMKM kecil itu juga perlu menggunakan teknologi yang canggih untuk keberlangsungan usahanya atau tidak? Kalau menurut saya tergantung dari besar skala usahanya ya. Ini kalau usaha kecil-kecil mungkin tidak perlu ya. Kayak somai saya gini kan kecil, jadi nggak perlu. Jadi ya tergantung skala usaha jadi sih. Oke, kemudian yang terakhir nih Bang, strategi apa yang Abang lakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha tanpa bergantung pada platform digital? Ya mungkin dari saya promosi ya. Pastinya promosi ke saudara-saudara saya, ke teman-teman saya. Dan ya teman-teman saya juga mungkin mempromosikan ke teman-temannya lagi. Mungkin pakai cara itu sih. Oke, terima kasih banyak ya Bang. Ya, sama. Dalam era digital yang semakin cepat ini, UMKM dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Di balik tantangan tersebut, tersimpan banyak peluang yang sangat besar.
Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan meningkatkan inovasi. Namun, kita tidak boleh melupakan karakter tradisional yang telah menjadi ciri khas UMKM Indonesia. Dengan menggabungkan kearifan lokal dan inovasi digital, kita dapat menciptakan produk pelayanan yang unik yang dapat bersaing di pasar global. Nah, kesimpulan dari wawancara yang sudah kami lakukan, ada faktor yang menyebabkan UMKM tidak terdaftar digitalisasi. Faktornya yaitu masalah biaya. Adanya pembagian hasil pada aplikasi yang menyebabkan usahawan ragu untuk mendaftarkan UMKM-nya pada digitalisasi. Sedangkan untuk pelaku usaha yang sudah mendaftar, terdapat beberapa keuntungan seperti yang pertama, memperoleh omset yang tinggi. Yang kedua, mempermudah dalam hal pembayaran. Dan yang ketiga, memperoleh fitur-fitur untuk memudahkan UMKM dalam pengelolaan keuangan. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.